apa kabar para Anda menikmati hidup seperti gambar pertiga. Nama saya Rana Umer. nama saya Muhammad Yusuf साहब। nama saya Abdul Sif Rana। आज एक और हाजिर हुए हैं। उस वीडियो का टाइटल है लुक स्केयर टर्न आउट स्पोर्ट फ्रेंडली माय फर्स्ट सोलो डे इन पाकिस्तान। वीडियो क्रिएटेड बाय गैस कैरी अगन लूअर ब्यासा संगत क्रेंदा नेबदान बागुस। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने साथ क्या इजहार करेंगे, उस वक्त तक हमारे साथ रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Perjalanan hari ini akan membawa kita menuju Kunjara Pass, perbatasan negara tertinggi di dunia yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Letaknya di ketinggian 4.700 mdpl, membelah pegunungan Karakoram, bagian dari rantai Himalaya yang legendaris. Dari sisi Cina, jalur ini berada di wilayah Xinjiang, sementara di seberangnya adalah Pakistan, masuk kawasan Gilgit-Baltistan. Ini bukan sekedar perbatasan negara biasa, tapi salah satu jalur strategis paling ekstrim di dunia yang menghubungkan dua negara lewat jalur yang benar-benar melintasi atap dunia. Jadi hari ini bakal jadi hari yang lumayan berat tapi juga bersejarah, karena kita akan segera keluar dari Cina, negara kelima dalam perjalanan ini, dan masuk ke Pakistan, negara keenam, lewat salah satu jalan paling berbahaya dan spektakuler di dunia. Selamat pagi guys, ini adalah hari terakhir kita di Cina. Goodbye Cina. Ini sudah jam tengah 10, suhu 3 derajat Pak. Wih, kemarin 3 derajat aku udah menggigil, sekarang aku udah biasa aja. Lain cerita kalau lagi naik motor ya kan, kalau itu menggigil sih. Hari ini perjalanan kita menuju Siskat, itu sekitar 280 km Pak dari sini. Tapi nanti proses border bisa jadi 2-3 jam di sisi Cina dan juga Pakistan. Nanti di Pakistannya karne juga akan dicop. Nah setelah dari situ baru nanti kita menuju Siskat. Sliding ini ya lewat 1 derajat udah ini. Border sebenarnya masih jauh, sekitar 100 kilo. Cuman imigrasinya cuma 5 km dari sini Pak. Nggak tahu aku mau masuk India atau enggak nanti. Soalnya dekat juga kalau dari Pakistan. Kalau dari Islamabad itu sekitar 2 harian loh ya nyampe India. Amritsar. Sayang juga visa India kita ya kan, udah capek-capek kita ngurusnya ke India. Makanya nanti mungkin ku sempat pernah ke India tapi nggak bisa lama Pak. Nah, padahal rencana kemarin di India itu 1 bulanan. Tapi ini nggak keburu lah, paling seminggu aja di India, habis itu cabut lagi dari Amritsar juga. Jadi aku bakal masuk dan keluar dari pintu yang sama. Kalau kemarin kan rencananya mau masuk dari Sonauli kan, dari Nepal kan. Kalau ini aku masuk dari Pakistan dan keluar pun menuju Pakistan juga lagi nanti. Berapa lama aku nanti di Pakistan belum tahu lah, aku lihat dulu kondisi Pakistan seperti apa. Oke. Kalau sesuai jadwal Pakistan itu hanya kayak seminggu aja. Tapi kalau memang tempatnya seru buat dia jelajahi, bisa jadi lebih lama. Oke, kita jalan ya. Let's go. Border hanya 6 menit dari sini Pak. Oh itu gunung es pagi-pagi. Apa nggak kedinginan ya? Kawan aku nih dari Jakarta deh, plat B ya, BV891. Plat B. Dekat ya imigrasinya. Di kota ini juga berarti imigrasinya. Tashkurgan. Sejauh ini sepanjang perjalanan gue ya kan Pak, inilah kota dengan pemandangan paling indah yang pernah gue lewati Pak. Pak. Jadi kota ini di lembah gitu, di gunung, kanan gunung, kiri gunung, tengah-tengahnya kota Tashkurgan. Sisanya kalian lanjutkan ya. Ini hari terakhir kita pakai map Cina, map canggih ini. Pakistan itu tak bisa kita lagi pakai deh. Bisa aja,
Cuman datanya nggak selengkap ini. Kalau ini kan lampu merahnya ada datanya. Nanti ada polisi razia di depan, ada datanya. Ada perbaikan jalan tuh, ada datanya. Dia hanya valid di Cina aja. Ya Allah, dingin ya Allah. Tembus. Ada papol. Selamat pagi. Pagi. Patrick gaya-gayaan nggak pakai helm, mentang tujuannya dekat. Ketemu Pak Polisi langsung panik. This isn't Indonesia, Patrick. Kalau sini nggak pakai helm, nggak ditangkap, cuman dikasih peringatan saja. Helmet. Sampai kita imigrasi. Ini dia imigrasi perbatasan Cina dan Pakistan, loh. Imigrasinya ada di kota ini. Padahal border itu ada 120 kilo lagi dari sini. Jadi kalau kalian ke sini jangan sampai kelewatan. Jangan pula kalian ngecop paspor di perbatasan, nggak ada imigrasi di sana. Oh, depan lagi. Jelek. Oh, kalian tengok dong. Oh, ini dia immigration. Inspeksi nih. Pemeriksaan nih, X-ray. Oh, itu dia inspeksinya. Terakhir kemarin hanya mobil doang yang masuk. Motor enggak. Pas mau masuk Cina ya, enggak tahu kalau keluar Cina. Ini dia, guys. Banyak rasa campur aduk di balik keindahan pemandangan ini. Aku teringat semua yang sudah kita lalui. Jalan rusak, badai pasir, pemeriksaan berlapis, ketegangan di pos-pos keamanan, dan tantangan yang gak pernah habis. Dan yang bikin momen ini makin terasa adalah karena guide kami cuma bisa ngantar sampai sini aja. Dia gak bisa ikut sampai ke perbatasan. Oh, you can frame it or just put it on eBay or whatever. From just the bag. And on from. You haven't been? Wait. Laos. This is the most adventurous country that we. Problem, guys. Internet mati di sini. Jadi sistem mereka offline. Baru buka nih. Nggak tahu udah nyala apa enggak. Udah hampir 2 jam kan nunggu sini. Kali proses imigrasi sama custom di Cina ini, ini mau keluar aja nih, banyak kali proses ceknya. Tadi banyak aku lihat ada orang-orang Pakistan yang di sini mau balik kali ya. Setelah hampir 3 jam menunggu, akhirnya semua proses imigrasi dan bea cukai selesai juga. Alhamdulillah semua dokumen aman, motor juga lolos pemeriksaan, dan gak ada satupun dari kami yang bermasalah. Sangat serius ya tampaknya pemeriksaan tadi. Kemarin kita dikasih green card, kayak kartu hijau gitu. Kartu hijau itu kayak TIP-nya kita lah untuk motor, tapi diambil sama mereka balik ya kan. Terus proses imigrasinya berjalan lancar, cuman pas mau keluar tadi emang betul-betul serius sih. Diperiksain satu-satu, dibukain. Bahkan mobil pintunya itu dikasih seal stiker gitu. Jadi sampai kunjara pas penumpang nggak boleh keluar. Aku pikir tadi motor mau dikasih juga. Motor mau dikasih apa ya? Di helm kali, dikasih seal. Paling utama tuh yang kendaraan dari Pakistan tuh. Galak kali polisinya tadi. Dan kita sepanjang jalan harus ngikutin bus yang ada di depan, Pak. Guys, sekarang kita sudah memasuki kawasan Kunjara Pass. Lihat dong. Gokil nih. Kok bisa lagu motoran sampai sini ya? Jauh juga tuh dari Indonesia. 10.000 kilo ada.
Kunjara Pass. Kalau kemarin kan masih campur gunungnya ya. Yang batu ada, yang salju ada. Kalau ini salju semua nih. Pegunungan Himalaya nih. Wah, ini sebenarnya literally ya kan. No man's land, wah. Ada yang tinggal di sini. Paling kayak itulah. Tapi setiap gang kan ada tadi gang-gang kecil itu, ada polisi yang jagain. Setiap gang, wah. Kayak gitu rumah tradisionalnya tuh. Kayak bulat gitu. Mongolia kali ya kan, karena ini memang berbatasan langsung dengan Mongolia sih. Jadi ini kita akan naik ke 4.700 berapa ini ya, aku udah mulai ngos-ngosan sini, gue rasa altimeter 3.300 masih. Makin dekat border makin dingin, Pak. Gila gue udah ini. Gunungnya pun udah full salju. Salah kostum apa? Salah kostum. Harusnya dalaman tadi. Down jacket aku. Jujur aja aku nggak nyangka bakal sedingin ini. Sebelum gas tadi aku cuma pakai mid layer polar tanpa down jacket di dalam. Kupikir udah cukup. Ternyata salah besar. Angin dinginnya nusuk ke tulang. Apalagi makin naik makin tipis oksigen. Makin dingin pula udaranya. Suhunya pun epic ini. Allah. Pemandangan seindah ini bukan cuma soal gunung dan langit biru. Ini adalah hasil dari proses alam yang panjang. Kunjara berada di perbatasan pegunungan Pamir dan Himalaya, dua raksasa dunia yang terbentuk akibat tabrakan lempeng India dan Eurasia jutaan tahun lalu. Itulah kenapa kita lihat pegunungan Gahar menjulang, berselimut salju dan lembah-lembah dalam yang dilalui sungai glasial. Secara geografis, Kunjara Pass ini adalah salah satu jalur lintas tertinggi di dunia yang bisa dilalui kendaraan dengan ketinggian 4.700 mdpl. Disinilah jalur sutra modern melewati pegunungan menyambungkan Asia Timur dan Asia Selatan sejak ribuan tahun lalu. Dulu tempat ini dilalui oleh pedagang, pelancong, bahkan penjelajah dari berbagai belahan dunia. Sekarang kita bisa menikmati pemandangannya dari atas motor. Langit biru cerah, udara tipis, gunung salju, dan jalanan yang sepi. Semua gabung jadi satu pengalaman magis yang mungkin cuma bisa kita rasain di Kunjara Pass di atap dunia. Come on guys. Not now. Not now. Come on. Tinggal kau apa? Satu kilometer lagi kita resmi meninggalkan Cina, negara raksasa yang selama 28 hari terakhir telah menguji fisik, mental, dan kesabaran sampai ke akar-akarnya. Perasaanku campur aduk, ada lega karena akhirnya bisa keluar juga. Ada sedih karena semua perjuangan dan cerita gila di sini akhirnya harus ditinggal. Dan ada deg-degan karena di depan sana petualangan baru sudah menunggu. Ingat waktu pertama kali kita masuk Laos? Waktu itu masih bingung ngurus dokumen. Dibayang-bayangin checkpoint ketat, isi bensin pun harus pakai KTP orang lokal. Lalu naik ke Tibet melewati jalan tertinggi, terdingin dan tergila yang pernah kulalui. Lanjut ke Xinjiang, badai pasir, jalanan tandus, dan budaya yang unik. Cina ini bukan cuma negara besar. Dia kayak buku tebal yang tiap halamannya penuh tantangan, tapi juga penuh makna. Dan sekarang 1 kilometer terakhir sebelum melintasi Kunjara Pass. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, Pakistan. Itu dia guys perbatasannya. Perbatasan negara tertinggi di dunia. 4.700 Wak.
Oh, berarti sebelah kita ini ada Pakistan nih. Nih gunung ini nih Pakistan nih. Nih Cina. Itu dia gerbangnya. Foto dulu kita ya. Syok. Nah, begitu masuk Pakistan kita udah balik lagi jalur kiri, guys. Seperti yang bisa kalian lihat, harusnya ini menjadi momen haru, momen lega, penuh rasa syukur. Aku cuman pengen satu hal, ambil foto kenang-kenangan di depan gerbang perbatasan ini. Tapi tiba-tiba muncul tentara bersenjata lengkap, langsung maju ke arahku. Disuruh minggir, nggak boleh foto, nggak boleh video, mau selfie aja dilarang. Nggak sempat pamit, nggak sempat bilang terima kasih. Momen terakhir di Cina jadi agak pahit. Tapi yang terjadi beberapa detik setelahnya di sisi Pakistan justru bikin aku terpukul secara emosional. Banyak yang bilang Pakistan itu berbahaya. Media menggambarkannya gelap, keras dan penuh konflik. Dan tepat di hadapan sana berdiri seorang penjaga bersorban hitam, bersenjata AK-47, mengenakan gamis tipis, berdiri tegak di suhu ekstrim. Angin kencang menusuk tulang, tanpa jaket, tanpa pelindung. Tampangnya keras, tegas, dan di sebelahnya berkibar gagah bendera Pakistan. Di pikiranku ini bukan orang biasa, mungkin lebih tepat disebut bayang. Laju motorku melambat, jantung berdebar. Tapi saat aku ulurkan tangan, dia genggam erat. Senyumnya tulus dan dari balik wajah yang terlihat garang itu, keluar dua kalimat paling lembut yang pernah aku dengar di perjalanan ini. Assalamualaikum, welcome to Pakistan, brother. Di momen itu air mataku jatuh, bukan karena takut, tapi karena malu. Malu udah menilai dari cerita orang. Malu sudah terpengaruh prasangka. Kadang yang kita kira menakutkan justru menyambut paling hangat. Kadang tempat yang dibilang berbahaya justru jadi yang paling manusiawi. Finally, you guys, I can say to you, welcome to Pakistan. Oi. Ya Allah, dengarlah. Ini ngapain nih? Orangnya pun langsung berubah. Oi, world's highest ATM. World's highest ATM. Oke. Seperti halnya di Cina, pos imigrasi dan bea cukai Pakistan ternyata juga gak berada tepat di puncak Kunjara Pas. Jadi jangan harap langsung bisa cop paspor begitu lewat gerbang perbatasan. Imigrasi Pakistan letaknya ada di bawah, di kaki pegunungan. Artinya kita masih harus riding sejauh 80 km menuruni jalan ekstrim Karakoram Highway menuju desa kecil bernama Sos. Nah, di Sos inilah semua urusan dokumen akan diurus. Paspor dicop, karne diperiksa, dan kendaraan dicatat. Jadi, walaupun secara teknis kita sudah masuk Pakistan, secara legal dan administratif belum resmi kalau belum sampai Sos. Ini salah satu keunikan jalur lintas negara di ketinggian seperti ini. Capek, iya, tapi angin dingin dan pemandangan spektakuler bikin semua perjalanan ini tetap worth it.
Jujur, aku masih bingung ini mimpi atau nyata. Bulan lalu, aku masih luntang-lantung di Laos, terjebak bencana alam, gak tahu harus kemana dan harus ngapain. Dan sekarang aku ada di Pakistan, negara yang sering dianggap berbahaya. Tapi justru aku masuki sendirian, naik motor di tengah suhu ekstrim, di jalur paling tinggi dan paling sunyi yang pernah aku lalui. Langitnya biru, gunungnya berdiri megah, berselimut salju, dan aku cuma titik kecil yang lewat. Selamat datang di jalan paling berbahaya di dunia, Karakoram Highway. Jalanan di sini asli bahagia kali ya. Banyak batu-batu yang jatuh dari atas ini. Berbanding terbalik kali sama Cina. Kalau Cina dia ada pagar-pagar itu. Kalau yang rawan longsor dipagarin kawat sama dia supaya batunya itu nyangkut di kawat itu, gak jatuh ke jalan begitu. Kayak gini lah kondisi jalannya. Jalan raya ini bukan cuma lintasan aspal biasa, tapi jalur legendaris yang menghubungkan dua dunia, Cina dan Pakistan. Melintasi pegunungan Karakoram yang buas dan tak kenal ampun. Dibangun tahun 1959 dan rampung 20 tahun kemudian. Karakoram Highway berdiri sebagai bukti kegigihan manusia, membelah tebing, menantang alam liar, dan menyatukan benua lewat aspal di ketinggian nyaris 4.700 meter. Tapi ini bukan jalur main-main. Musim panas, longsoran batu dari tebing bisa datang kapan saja, tanpa aba-aba. Aspal bisa retak, lubang bisa muncul dari perut bumi karena perubahan suhu yang ekstrim. Musim dingin, jalanan ini bisa berubah jadi arena bertahan hidup. Salju menutup seluruh lintasan, visibilitas nyaris nol, dan suhu bisa turun sampai minus 30 derajat Celcius. Gak sedikit kendaraan yang terjebak atau bahkan hilang arah. Musim semi, lereng-lereng es mencair dan menciptakan banjir bandang di lembah yang sempit. Dan sepanjang tahun, angin kencang dan perubahan cuaca mendadak selalu jadi sahabat dekat dengan pengendara. Inilah kenapa Karakoram Highway dijuluki jalan paling berbahaya di dunia. Tapi justru di balik bahayanya, jalan ini juga jadi salah satu yang paling megah dan menakjubkan yang bisa dilalui manusia. Setiap tikungan menyimpan sejarah, setiap tanjakan menguji nyali, dan setiap meter yang kita lewati adalah perjalanan menyusuri nadi pegunungan Asia Tengah yang agung. Putus jembatannya, Pak. Soalnya bagus sekali kan, Pak. Karakoram National Park. Dan mau masuk sini, kalau kita dari Cina tetap harus lewat Karakoram National Park ini. Dan itu bayarnya $20. 25 dolar. Paling banyak juga anak motor ya. Anak motor dari Pakistan kali ini. Kira-kira ini. Nih. Di sebelah orang Indonesia juga nih. Journey of Wonder. Udah sampai sini juga dia ternyata. Sesampai di kantor imigrasi, aku sempat bingung. Bangunannya kecil, biasa banget, kayak pos cek
Bangunannya kecil kayak pos checkpoint biasa. Sebelum masuk ruangan, aku matikan kamera dan ada pria bersorban langsung menyapa. You from Indonesia? Let me help you brother. Aku refleks curiga. Gamis panjang, nggak ada seragam, jangan-jangan calo. Ujung-ujungnya minta uang. Mana ada petugas perbatasan sebaik itu. Dia tetap ngarahin aku dengan sopan, tapi aku tetap jaga jarak. Karena ya pengalaman di jalan ngajarin kalau terlalu baik, biasanya ada maunya. Sampai di ruang cop paspor, petugas terlihat santai, banyak ngobrol, kerja lambat. Tapi begitu lihat pasporku bertuliskan Indonesia, dia langsung senyum, mata berbinar, kerjanya langsung sigap. Dan saat selesai dia bangkit dari kursinya, jabat tanganku erat sambil bilang, "Welcome to Pakistan brother." Aku gak bisa berkata apa-apa, ada rasa hangat yang naik dari dada. Selesai dari situ, pria bersorban tadi masih ngikutin, ngajak aku ke kantor bea cukai. "Sit here brother," katanya sambil senyum. Aku duduk, dia bawa karneku, dan beberapa menit kemudian dia sendiri yang cop dan validasi dokumen itu. Aku bengong, ternyata dia bukan calo. Dia benar-benar petugas dan sangat ramah. Tapi bajunya sama kayak warga lokal. Di sini semua pakai gamis, nggak ada seragam. Jadi aku nggak bisa bedain mana petugas, mana warga biasa. Proses bea cukai selesai dalam 5 menit, tanpa ribet, tanpa uang pelicin. Hanya senyum, sapaan, dan tangan yang siap membantu. Dan di situ aku sadar yang sering kita anggap too good to be true di Pakistan justru lebih true. Inilah kondisi border kota pertama yang kita temui setelah border di Kunjara pas tadi, Pak. SOS nama kotanya. Di sini juga ada imigrasinya. Sama kayak di Cina tadi, di Tashkurgan juga, bukan pas di bordernya itu. Gak tahu kenapa. Ya, dingin kali ya. Susah kalau berurusan imigrasi di sana soalnya. Nih. Pakistan. Oh, ATM. Yalah, ke ATM dulu kita. Susah urusan kita. Sekian lama di Cina baru ini gue pakai ATM gue. Excuse me guys, excuse me. Ini kita nyari ATM. Tadi barusan ku cek, ku coba nggak bisa. Tapi begitu orang sini ngambil, bisa. Mungkin dia nggak bisa ATM internasional kali ya. Urusan imigrasi selesai, tapi ternyata petualangan belum selesai, Wak. Aku pikir tinggal cari ATM, ambil duit, terus cari makan. Rupanya ATM di sini cuma nerima kartu. Dan sekarang aku resmi kehabisan uang tunai. Isi dompet kosong, perut juga kosong. Akhirnya karena udah kepepet dan nggak tahu harus ngapain, aku coba jalan keliling. Nanya ke warung-warung kecil, mana tahu mereka bisa nukarin dolar. Ternyata bisa guys. Yang punya warung menyimpan rupiah Pakistan dan mau tuker sama dolarku. Alhamdulillah akhirnya bisa makan juga setelah seharian isi perut cuma pakai harapan dan angin pegunungan. Time out. Time out namanya. Waktu habis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. 50 है उस तक और उसके में 50 का डाला 45 50 Okay. Thank you. No? No for foreigner. You need ID Pakistan. Hey. Sama halnya dengan Cina, beli SIM card di Pakistan mesti pakai KTP lokal. Orang-orang di sini pada penasaran ngeliatin kita dan mereka kaget kalau kita dari Indonesia. Oke. Assalamualaikum. Ada sedikit problem kita nih guys. Di sini nggak bisa ngambil uang. Internet total mati. Internet dan ATM hanya bekerja kalau kita sudah sampai di Gilgit. Gilgit 3,5 jam dari sini, Pak. Padahal kita hari ini mau berhenti di Siskat. Siskat cuma sejam dari sini. Cuman Siskatnya juga sama aja, internet nggak bisa, ATM juga nggak bisa.
Di depan kita ini adalah Gunung Pasu, salah satu ikon paling terkenal di Pakistan. Puncaknya runcing-runcing kayak gigi naga, berdiri megah di lembah Hunza. Formasinya unik, kayak dikelupas langsung dari langit. Besok kita bakal eksplor langsung ke lembah di kaki gunung ini. Benteng itu. Jadi lagi. Oh. Iya pula, Switzerland pula kan ada pohon-pohonnya nih kan. Mau ke Switzerland mahal kali ya kan. Pakistan lah. Kita tengok. Tinggi kan ya. Oh nih. Dikit banget itu, Om. Setting. Saving. Bener, ada amount. Coba ambil 20 ya. ATM. Iya, ulang lagi. Setelah seharian riding, akhirnya kita tiba juga di Gulmit, sebuah desa kecil yang tenang di lembah Hunza. Episode kali ini ditutup manis dengan tarian khas Hunza bareng staf hotel tempat kita menginap. Gak nyangka suasananya hangat banget, bikin lupa capeknya perjalanan hari ini. Besok aku bakal ajak kalian eksplor seharian di lembah Hunza yang ikonik ini. Pemandangannya luar biasa, jadi siapin mata dan hati buat takjub. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan kalau mau nonton duluan, gabung membershipnya. Kita lanjut lagi besok. Gas terus cari angin. अमेजिंग वीडियो थी। भाई को हम खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में ये भाई आए हैं इंडोनेशिया से पाकिस्तान। पहले ये पहुंचे चाइना, फिर चाइना से ये पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के दौरान जो सफ़र इन्होंने किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। चारों तरफ माउंटेन थे, मिड में जो रोड जा रही थी, बहुत ही प्यारा व्यू, अट्रैक्टिव व्यू था। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ये इलाका हमने भी आज तक नहीं देखा और वीडियो में देख रहे हैं हम। हाँ जी। और बहुत ही खूबसूरत यार ये इलाका है, बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जैसे इंडोनेशिया खूबसूरत है, वैसे ही हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह पाक ने दोनों को बहुत खूबसूरत बनाया है। हाँ। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडोनेशिया, यार जबरदस्त। और भाई जब पाकिस्तान आया तो वो बहुत खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि वेलकम टू पाकिस्तान। मानताब यार, जबरदस्त भाई ने व्लॉग क्रिएट किया। और आप कमेंट्स में बताना कि आपको पाकिस्तान कैसा लगा जी। माशाल्लाह, थैंक यू भाई का। शांति कहते हैं भाई को पाकिस्तान आने की। यार इंडोनेशिया ने आकर वहाँ पाकिस्तान आए हैं यार, इतना सफ़र किया माशाल्लाह यार। देख के आज हमें भी फ़ख्र हुआ है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया माशाल्लाह मिलता जुलता ही है माशाल्लाह। वहाँ भी खूबसूरती है यार। पाकिस्तान में पहाड़ों की इतनी खूबसूरती है यार, कमाल की यार। भाई के आने के पाकिस्तान को शांति कहते हैं भाई यार, थैंक यू। माशाल्लाह भाई की आनी खुशामदी कहते हैं। और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है भाई ने क्रिएट की है, देख के बहुत अच्छा लगा। और आज में वीडियो में भी देखा है, वो पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। उसके पहाड़ और सड़कें बहुत ही खूबसूरत सड़कें हैं, देख कर बहुत अच्छा लगा। हमने एंजॉय किया, आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।